Balapan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 hanya tinggal menyisakan satu seri Italia. Selamat datang lagi di Mohawk Official bersama saya Ronald Supratomo. Apa kabar semuanya? Feda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, berpeluang besar berlaga di ajang Moto3 musim 2026. Golden tiket dari ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Feda Ega Pratama hingga seri di Austria sudah berhasil mengoleksi sekitar 170 poin. Berada di posisi kedua setelah pembalap Spanyol Brian Uriarte yang mengoleksi 191 poin. Sedangkan Hakim Danis, pembalap asal Malaysia, turun ke posisi ketiga yang selama beberapa minggu memimpin klasemen dengan 165 poin. Balapan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 hanya tinggal menyisakan satu seri di Italia. Balapan akan berlangsung dalam dua race di Misano, yakni tanggal 13 dan 14 September dengan poin maksimal 25 di setiap race. Feda Ega Pratama bisa mendapatkan golden ticket Moto3 asalkan berada di posisi 3 besar dalam klasemen akhir. Regulasi FIM sebenarnya mensyaratkan usia 18 tahun bagi pembalap yang akan berlaga di Moto3. Namun, FIM memberi pengecualian bagi pembalap yang masih berusia 17 tahun, asalkan bisa menempati posisi 3 besar di Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP. Dan kebetulan Feda Ega Pratama juga mengikuti dua kejuaraan. Selain Red Bull Rookies Cup, Feda Ega Pratama juga berlaga di FIM Junior GP. Di Red Bull Rookies Cup, Feda Ega Pratama bisa berjaya, bahkan bersaing ketat dengan Brian Uriarte. Semua pembalap di ajang Red Bull Rookies Cup menggunakan motor KTM dengan spesifikasi yang sama. Yang berbeda hanyalah settingan motor dan teknik strategi masing-masing dari pembalap. Sedangkan di ajang FIM Junior GP, Feda Ega Pratama menggunakan motor Honda. Di ajang ini, Vega Eda tidak mampu bersaing dengan pembalap-pembalap lain yang menggunakan motor KTM. Feda Ega Pratama saat ini bernaung di bawah Astra Honda Racing Team. Kalau berlaga di Moto3, seharusnya Feda juga membalap dengan bendera Honda. Akan tetapi Feda diyakini akan sulit menorehkan hasil terbaik jika menggunakan motor Honda. Diprediksi dia akan kesulitan melawan pembalap yang menggunakan motor KTM. Dan untuk sekarang ini, jika Feda Ega Pratama benar-benar diproyeksikan untuk naik ke Moto3 dengan peluang yang terbuka lebar seperti sekarang, maka keputusannya ada di tangan Honda. Dengan situasi saat ini, apakah Honda akan memaksakan Feda Ega Pratama tetap menggunakan motor Honda dengan konsekuensi tidak akan bisa bersaing dengan pembalap lain? Atau Honda menjalin kesepakatan dengan KTM agar pada musim 2026 nanti Feda Ega Pratama membalap di Moto3 dengan bendera KTM. Dan tanda-tanda ke arah sana juga sudah terlihat. Pekan lalu, Feda Ega Pratama dilaporkan menjalani tes di KTM. Pembalap Indonesia lainnya, Fadilah Arbi Aditama memetik hasil kurang maksimal saat menjalani balapan Moto3 Austria 2025 sebagai wildcard. Turun untuk menggantikan rider Thailand Chakon Buasri yang mengalami cedera. Arbi sejatinya menunjukkan potensi bersama Honda Tim Asia. Arbi yang saat itu start di urutan ke-24 melejit hingga berada di urutan ke-18. Akan tetapi setelah itu performa Arbi menurun dan harus puas menuntaskan lomba selama 20 lap ini di urutan ke-22. Start yang luar biasa ditunjukkan Arbi Aditama pada lap pertama, di mana dia berhasil melejit hingga 4 tingkat dari posisi awal di urutan ke-24. Dan memasuki lap kedua, barulah Arbi kembali naik satu tingkat untuk menduduki posisi ke-18. Dan setelah itu pembalap lain berhasil menikung posisi Aditama untuk membuatnya kembali menduduki posisi ke-20 pada putaran ketiga. Posisi Arbi turun 2 tingkat dalam 2 putaran beruntun dengan disusul oleh
Riccardo Rossi dan Marcos Uriarte yang sebelumnya terkena long lap penalty. RB juga sempat melorot ke urutan 23 sebelum naik satu tingkat dan berada di posisi yang sama hingga 6 lap terakhir. Dan pada akhirnya sampai akhir balapan, RB finish di tempat ke-22 atau unggul atas dua pembalap paling belakang yang mampu finish di seri Moto3 Austria 2025 ini. Oke, itulah sekilas berita tentang Veda pertama yang musim depan sepertinya akan bermain di Moto3, dan juga Fadilah Arbi Aditama yang memetik hasil kurang maksimal saat menjalani balapan Moto3 Austria 2025 sebagai wildcard. Akhir kata, saya Pratama Hak, salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.